Ubi Societas EBIUS. Mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss and fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Baik teman-teman, di sini kita kembali membahas seputar Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional. Yang kedua, Pancasila dalam upaya penegakan hukum. Dan yang ketiga, Pancasila dan budaya masyarakat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan suatu kebutuhan bagi suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat ataupun mengikuti perkembangan kejahatan dalam bangsa tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya perkembangan kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, teman-teman. Dan dalam membangun suatu hukum dalam lingkup nasional diperlukan adanya pedoman, teman-teman. Apa sih yang menjadi pedoman dalam pembangunan hukum nasional ini? Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar dijadikan suatu dasar, dijadikan suatu pedoman, suatu pegangan. Karena apa? Karena pada dasarnya Pancasila itu merupakan ideologi bangsa kita, teman-teman. Jadi apapun yang dibangun dalam pembentukan hukum itu nanti itu harus berlandaskan Pancasila, harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dan apabila melanggar atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dapat dipastikan pembangunan hukum nasional tersebut akan gagal, teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya pembangunan hukum nasional itu berdasarkan nilai Pancasila, berdasarkan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, teman-teman. Pancasila sendiri sebagai cita hukum itu mengandung 3 nilai, teman-teman. Yang pertama ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, teman-teman. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Yang selanjutnya ada nilai instrumental, di mana nilai instrumental ini adalah pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar, teman-teman. Yang ketiga ada nilai praktis. Nilai praktis di sini adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam keadaan nyata, dalam kenyataan yang berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila dan nilai dasar dan nilai instrumental, teman-teman. Seperti itu saja pembahasan materi yang pertama. Kita lanjut kepada pembahasan materi yang kedua. Baik teman-teman, kembali kita membahas pada materi yang kedua, yaitu Pancasila dalam upaya penegakan hukum. Pancasila berperan dalam meningkatkan integritas penegakan hukum dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menggali, menghayati, dan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Agar apa? Agar terciptanya keadilan sosial, bukan hanya sekedar keadilan hukum. Keadilan sosial di sini adalah keadilan yang menghormati kesetaraan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat tersebut. Jadi apa, teman-teman? Ketika penegakan hukum tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, satu saja nilai Pancasila yang terabaikan, maka dapat kita pastikan, teman-teman, bahwa penegakan hukum tersebut tidak akan mencapai keadilan. Keadilan secara hukum saja tidak akan tercapai, teman-teman, apalagi keadilan secara sosial. Keadilan di sini terbagi sesuai porsinya, bukan adil satu semuanya satu, teman-teman. Tidak. Keadilan yang sosial di sini yang dimaksud keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, teman-teman. Dengan adanya Pancasila yang menjadikan dasar dan dasar dalam penegakan hukum, dapat kita pastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia akan jauh lebih baik apabila Pancasila dapat terimplementasikan dengan sempurna, teman-teman. Seperti itu. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang ketiga. Baik teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu Pancasila dan budaya masyarakat. Dalam budaya masyarakat, ada sebagian dari budaya masyarakat yang tentu saja tidak mencerminkan nilai Pancasila, teman-teman. Akan tetapi di sini kita mengambil dari garis besarnya, bahwasanya Pancasila diambil dari nilai-nilai positif yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Kita mengibaratkan seperti adanya budaya hukum. Budaya hukum di sini kita maksudkan pada pengadilan, teman-teman. Dan tentu teman-teman pernah melihat proses pengadilan, atau mungkin belum, teman-teman bisa melihat bahwasanya di dalam pengadilan ada budaya hukumnya, teman-teman.
ada budaya atau aturan-aturan yang terdapat dalam pengadilan. Seperti kita tidak boleh masuk dengan merokok, ya itu suatu aturan atau budaya hukum yang ada di pengadilan. Di sini saya ingin mengibaratkan seperti struktur, substansi, dan kultur, teman-teman. Jadi di sini budaya hukum ini terikat atau tergantung pada 3 hal, teman-teman. Ada struktur, substansi, dan kultur. Strukturnya apa sih? Jadi struktur ini kita ibaratkan sebuah mesin, teman-teman. Dan substansinya itu kita ibaratkan hasil dari mesin tersebut, teman-teman. Sementara kultur adalah orang yang menghidupkan dan mematikan mesin tersebut. Yang dimana apabila kita menginginkan hasil yang baik, tentu saja harus memiliki mesin yang baik. Ketika mesin itu sudah baik, otomatis hasilnya pasti akan baik. Lalu dapatkah kita menganggap bahwasanya suatu ketika mesin itu akan rusak? Bisa, teman-teman. Kenapa mesin itu bisa rusak? Karena apa? Karena kulturnya ini tadi, teman-teman. Ketika struktur ini baik tapi kulturnya tidak baik, kultur ini orang yang mengendalikan struktur, teman-teman. Orang yang mengendalikan mesin, ketika itu tidak baik, otomatis mesin ini akan rusak, teman-teman. Ketika mesin ini sudah rusak, struktur ini sudah rusak, maka substansi atau hasil dari mesin ini sudah dipastikan akan rusak, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi semuanya tergantung pada kulturnya, teman-teman. Kembali lagi pada kultur hukumnya. Budaya hukum ini terbagi antara 2, teman-teman, internal dan eksternal. Internal ini aparat hukum. Jadi dalam budaya masyarakat atau budaya hukum ini ada namanya aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum ini bertugas dalam menegakkan hukum atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, teman-teman, seperti polisi, tentara dalam menjaga ketentraman negara, dan lain-lain. Kedua, ada eksternal, yaitu masyarakatnya. Kembali lagi kepada masyarakat atau kultur. Ketika masyarakat itu sendiri susah diatur atau tidak mengerti bagaimana menjalankan peraturan yang baik, maka tugas dari aparat penegak hukum ini cukup berat, teman-teman. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika masyarakat itu sudah baik, itu otomatis meringankan tugas dari aparat penegak hukum. Bahkan ketika masyarakat ini benar-benar baik dan benar-benar mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa tidak perlu kita ada aparat penegak hukum, karena sudah dipastikan ketika 5 sila dalam Pancasila tersebut tercapai atau terimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kesejahteraan akan kita dapatkan, keadilan sosial tentu kita akan dapatkan, dan penegakan hukum akan jauh lebih mudah. Seperti itu saja pembahasan materi kita tadi. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman, dan see you next time di video selanjutnya.